Maku Cakra Channel. Jumpa lagi dengan channel Maku Cakra. Ini lagi kumpul soan di tim tapal batas nalar. Ini Ki Jari Petir, Pak Sartono nih, bapaknya Ayu, Yan Samata Cakra, Ki Boncel Kakili, Ki Bayan Majan Putih, Ki Lingkar Geni. Nah, pada malam ini kita santai. Kebetulan ada yang sodako. Kita lihat. Wah, keren. Ini ayam perawan apa yang jago ini? Oke, silakan. Ayo. Monggo. Nasi. Wah. Inilah kebersamaan tim tapal batas nalar. Habis ini kita bincang-bincang obrol santai. Nantikan terus di tapal batas nalar Maku Cakra Channel. Sahabat Maku Cakra Channel, di tapal batas nalar ini kita habis menikmati hidangan makan malam bersama. Tim tapal batas nalar ini kita memasuki sesi obrolan santai. Dimulai dari Pak Sartono ini. Nah, ini Pak Sartono ini bapaknya Ayu ini. Gimana Pak kesan melihat tim tapal batas nalar ini? Kesannya waktu ini tetangga saya ada yang sakit anak kecil tiap hari setiap maghrib ya, alhamdulillah saya minta tolong tim tapal batas nalar waktu itu lewat Kini Mas Rogo ya. Iya, alhamdulillah anak itu sampai sekarang nggak pernah rewel. Itu pengalaman dari Pak Sartono, orang tua Ayu. Makanya Ayu akhirnya ikut bergabung untuk menimba ilmu ya Pak ya. Iya, betul Pak. Nah, itu kisahnya. Jadi kalau kita lihat Ayu sering datang itu, beliau itu mau ikut menimba ilmu tim tapal batas nalar di bidang Ziva. Ki Boncel Kakili. Nah, ini hari ini di obrolan santai tidak ada kata sempurna dan segala macam itu. Oke. Jadi ngomong Kesannya gini loh Pak. Ya ada yang agak ngeri, ada yang lucu gitu. Itu kesannya itu ya. Ya. Yang paling terkesan. Yang paling terkesan pas itu Pak, pemageran tempat Pak Tamrin itu. Itu gimana ya? Ngeri juga sih. Yang waktu Di Nogorojo kalau nggak salah ya. Nogorojo itu. Itu katanya waktu itu sama Yan Samata Cakra sempat dibelit ular itu ya. Itu sudah dililit ular itu Pak, ular lilit naga itu. Serangannya sudah lumayan ya. Iya. Ngomong-ngomong nih jujur, katanya Ki Boncel beli kopi ya? Belum. Nah, jujur nih. Gimana? Belum. Bisa. Nah, semenjak gabung tim tapal batas nih yang terkesan apa? Ingat kopiah lagi? Ya, itulah salah satu dari tim tapal batas nalar. Selanjutnya nih Ki Jari Petir nih, apa yang terkesan? Pak, waktu pengobatan tempatnya Pak Wanto. Oh, yang tempat Pak Wanto itu ya. Keluar tongkat yang hampir berapa senti itu? 10 sentian lah ya. Itu keluar dari pundak sebelah kiri kalau nggak salah. Itu yang terkesan. Ada lagi? Sama Pak Mugi. Oh, Pak Mugi, iya. Muntah darah sama keluar jarum. Aneh juga ya.
Apa dia nguntal jarum kira-kira? Nggak tahu ya. Kalau jarumnya emas mungkin waktu itu bisa langsung kita lego ya. Untuk jari petir. Kilingkar gini. Ayo, kesannya apa? Kesan saya setelah mengikuti tim di Tapal Batas Nalar ini banyak pengalaman. Contoh waktu di tempat Mas Wanto di saat pengusiran makhluk astral, di saat Pak Bayan sudah bereaksi, ada satu rekan kami digigit ular dan rombongan tim segera menetralkan sebelum. Oke, diduga digigit kobra waktu itu ya. Diduga digigit ular kobra itu waktu itu kan. Nah, kemudian diperintahkan untuk nganter Yansa itu kemana pertamanya itu? Itu setelah dinetralkan oleh rekan-rekan kami itu, jadi ada kawan yang mengingatkan bahwa ibaratnya belum puas dengan cara ibaratnya menetralkan, jadi diperintah untuk mengantar ke BP atau pengobatan ini. Jadi keselamatan itu lebih utama ya daripada konten, benar? Iya, itu kan. Sampai katanya kan ke bidan dulu, gimana? Sebelum kami sampai ke bidan, itu kami sempat mampir ke bidan desa dulu. Nah, di bidan desa dicek. Nah, setelah itu benar itu digigit ular katanya. Jadi kami dapat pertolongan sedikit, itu entah apa itu ditempel di bekas gigitan itu kan. Nah, setelah itu kami dikasih juga katanya suruh mampir ke warung untuk beli susu untuk pertahanan rekan kami Yansa Simata Cakra ini. Jadi kan. di motor gimana situasinya? Setelah ini berangkat dari bidan ini tadi, jadi di jalan ini saya merasa khawatir, deg-degan ibaratnya kan, memikirkan yang dibonceng di belakang. Nah, setelah saya tanya, saya ingatkan, sempat si Ian Mata Cakra ini ngomong, katanya kok badan saya lemas. Udah berapa lama dia digigit itu, jarak waktunya? Itu berkisar 30 menitan. Sudah baru lama ya. Ibaratnya bicara sama rekan-rekan yang ada di sana saat itu. Nah, setelah ibaratnya kami mampir ke warung beli susu, saya suruh minum susu. Setelah itu kami berangkat, dan selama di perjalanan itu saya merasa khawatir dan deg-degan itu. Nah, alhamdulillah setelah sampai ke BP, kami langsung mengisi formulir itu. Jadi setelah itu udah diisi, kami dipanggil masuk. Ternyata dicek, racunnya sudah tawar. Ini bisa itu? ularnya sudah tawar. Bisanya itu udah nggak ada, gitu kan. Jadi kami disuruh pulang. Jadi tim di Tapal Batas Nalar baru merasakan adat batas nalar betul ya. Nah, itu. Akhirnya sehat ini orangnya itu. Tuh, ya, ketawa-ketawa. Ada lagi kesan-kesannya? Nah, kesan yang kedua itu ya, di Tapal Batas Nalar ini, satu untuk menghibur, dan kedua ibaratnya ya serem lah kalau ibaratnya kita. Pokoknya hiburan horor lah, sama dengan orang nonton film kuntilanak, sundel bolong gitu ya. Jadi kalau ada yang protes gitu, sama aja nggak usah nonton film hantu-hantu lah gitu. Ya, tapi alhamdulillah tidak ada yang protes. Alhamdulillah. Ya, kalaupun ada itu merupakan suatu saran bahwa kita semua ini buat konten ini bukan untuk gagah-gagahan, tapi ada nilai-nilai sebenarnya tersembunyi yang akan disampaikan kan gitu. Iya. Oke. Jadi kesannya di Tapal Batas Nalar ini, kita semua nggak ngambil benda pusaka yang kami tarik terus kami bawa pulang. Jadi itu kami kembalikan ke tuan rumah yang menyediakan tempat dan lokasi. Siapa tahu dia itu pusaka punya peninggalan leluhurnya beliau dan mau dirawat lagi apa tidak. Kalau masih mau dirawat ya monggo diurus, kalau enggak ya kita netralisir. Makanya ada yang waktu itu Yan ya, di Dusun 2 ya? Iya, betul. Di Dusun 2 waktu itu ada yang sempat mengkonfirmasi kepada kedua orang tuanya, kepada mbahnya, ternyata betul ya, leluhurnya yang hilang.
Oke, tuh tim Tapal Batas Nalar malam ini. KND. Karena belum ada nama deh nih, apa julukannya, nanti dikasih nama Raja Gunung Tumpang, bingung. Gimana? Kesannya ya pertama pas ngikut itu penarikan Krisno Mogo Monyet kayak. Mogo Monyet. Nah itu kan di tengah rawa tanpa payung, tanpa mantel, sambil megang kamera di video, jadi kedinginan menggigil ya, ada lucunya, ada ya banyak petir yang ngeri-ngeri sedap juga megang kamera itu. Hujan lebat lagi. Hujan lebat, kedinginan, ya agak ngeri-ngeri sedap. Sementara yang tubuhnya kemasukan enjoy aja aja itu nggak mau keluar. Karena posisinya memang nggak sadar ya. Iya, posisi nggak sadar dan susah disadarkan. Kalau dipulangin lagi kayaknya kita masukin ke rawa aja lah ya. Iya, cemplungnya tinggal pergi aja lah. Nah, tapi kan tim Tapal Batas nggak demikian. Jadi harus sampai tuntas. Ada lagi? Udah cukup. Wah, Yansa Moto Cokro. Kesan kesannya alhamdulillah nambah saudara yang tadinya kita nggak kenal, tahu-tahu pas lagi lewat bisa kelangsonan. Itu yang untuk persaudaraan. Tapi kalau untuk yang dia agak ekstrim, yang pengalaman di tempat Pak Gimin ya, yang waktu muntah itu, yang ketumbur, yang ketemu yang kecil itu, yang ada kesan nggak waktu ini nggak ikut ya, yang penarikan kantong macan harimau hitam? Kesannya apa ya? Sampai malam-malam loh, mereka ternyata sudah motongin ayam loh. Iya, didatengin nggak enak kan, ayam kesayangan juga kan. Andai kata waktu itu nggak didatengin kayaknya motong lagi. Iya. Tapi kayaknya ayam tetangga. Ada lagi kesannya? Cukup lah, Cuman sebegitu aja. pendek tapi mantap. Rupanya banyak berkata-kata lewat mata. Terakhir, Ki Bayan Macan Putih. Awalnya harimau hitam, tapi kita pikok, dia berubah menjadi harimau putih. Oke, apa? Macan putih. Yang jelas gimana ya, sayang lah sebetulnya itu. Udah lama loh itu ngikut saya. Masa ya ditinggalin gitu. Terus kalau kira-kira ikut tiba-tiba suatu kelak dibantai di depan matanya, tega nggak? Iya nggak tega. Ah, makanya lebih baik dibantai duluan lah ya. Tapi dengar-dengar nih, katanya Ki Bayan ini hidupnya dulu bergantung obat karena asma. Terus ikut tim Tapal Batas ini kita nggak pernah lagi lihat minum obat. Betul nggak itu? Wah, betul sekali itu. Apa yang dirasakan ikut tim Tapal Batas ini? Yang dirasakan itu di badan itu ya, dulunya itu kan sering sekali ya nggak enak badan lah. Sekarang setelah ikut ini, biarpun nggak hanya malam sampai subuh, badan tetap sehat, anehnya itu. Wah, alhamdulillah. Ada lagi kesan-kesan? Selanjutnya gimana, Yansa? Ada lagi? Gimana ya? Ya yang pasti penyambutan lah. Betul yang kata Pak Bayan tadi kan, macam-macam orang ada yang beda-beda. Cuman ada satu hal, satu tempat lah kita itu disambut banget gitu. Bahkan ada kita lagi nyari tim, ditunjukin dengan warga situ gitu. Warga yang habis nonton itu. Yang nonton. Banyak bener yang nonton. Banyak. Malah keluar rumah semua orang. Oh, ada yang ngasih seksi parkiran nggak waktu itu? Saking penuhnya. Kayaknya nggak ada. Oh gitu ya. Cuman ya itulah sih. Pada waktu itu. Ada masanya situ. Baik, tim Tapal Batas Nalar, itu kesan-kesan kita. Itulah indahnya kebersamaan. Tapi memang hari ini belum komplit. Nggak masalah, mewakili, insya Allah semuanya memiliki pemahaman yang sama. Ya, inilah tim Tapal Batas. Pak, boleh nanya nggak ini? Ki Boncel, ada apa? Nanya apa? Kenapa kok setiap ada ini apa? Pas video itu Pak Mako Cakranya nggak pernah kelihatan mukanya? Oh,
Saya ini maksudnya. Iya, iya. Ini toh. Iya, ya saya kan tukang nyoting. Kalaupun kelihatan cuma tangannya saja. Baik, artinya itu hanya simbolis saja, simbolis bahwa ada kalimat tersembunyi, yang ada itu tiada, yang tiada itu ada. Seperti yang tiada itu ada itu sangat mempengaruhi kita. Perasaan hati itu ada dan tiada, tapi dia bisa menggerakkan tingkah laku kita. Kemudian perilaku ada dan tiada, ternyata itu adalah perintah dari akal pikiran kita. Keyakinan itu dari ada dan tiada, kekuatan penggerakkan dari iman yang ada di dalam jiwa kita. Makanya Mako Cakra ini sepertinya hanya terlihat tangan saja dan suara, karena sebenarnya kita semua percaya kepada yang gaib, itu ada di Al-Baqarah ya. Jadi di situ kalau orang mau mendapat petunjuk Al-Qur'an itu harus menjadi mutakin. Lalu orang mutakin, orang percaya itu yang bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya pada yang gaib. Karena yang gaib itu mewakili satu, Allah gaib, malaikat gaib, dosa gaib, pahala gaib, neraka gaib, surga gaib. Lalu gimana untuk mencapai yang gaib itu? Wa yuqimuna shalah. Ayo kita sholat supaya kita melihat dengan keimanan kita yang gaib-gaib tersebut. Nah, itulah kenapa Pak Mako Cakra itu tidak nampak. Nih, saya mau nanya ini Pak. Yuk. Kenapa akhir-akhir ini benda-benda pusaka itu banyak yang mewujud? Baik. Jadi benda pusaka, jadi Al-Quran itu adalah firman Allah, sudah menggambarkan bahwa kita ini selain manusia yang kasat mata, itu ada yang tidak kasat mata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya Allah sudah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah Allah. Nah, kenapa sekarang banyak mewujud? Mereka semua memberi kode bahwa saat ini mungkin ada ketidakstabilan yang ada di atas bumi, sehingga yang di dalam perut bumi itu bermunculan dan mau mewujud. Mungkin mereka mau sama-sama berjuang untuk menyelesaikan ketidakstabilan ini. Jikalau yang di dalam bumi saja sudah mau muncul, kenapa yang di atas bumi itu masih terlena? Contoh, anggap aja mereka itu adalah sarana. Kalau kita bilang contohnya sebuah cangkul, mereka tidak akan bisa bergerak sendiri tanpa digerakkan oleh manusia. Maka ketika mereka di dalam bumi itu tidak berguna. Saat mereka mewujud, dipegang oleh seseorang, mungkin mereka bisa bersama-sama mengeluarkan fungsinya. Jadi bukan berarti kita harus mensyirikkan atau memusyrikan. Tidak. Itu hanya sebuah alat dan sarana. Kita tidak puji dia, tidak puja dia, sama dengan perlakuan kita. Ini HP bisa menjadi sarana memindahkan ucapan saya, omongan saya pindah ke Kalimantan, pindah ke Irian Jaya. Ini obeng hanya merupakan sarana untuk membuka beberapa baut. Ini gunting untuk memotong. Nah, seperti itulah kira-kira kenapa akhir-akhir ini ada fenomena banyak sekali yang bermunculan. Ada lagi yang mau nanya? Oh, Pak Sartono mau nanya. Mau nanya, Pak? Ada pertanyaan, Pak? Belum bisa, Pak. Nih. Belum bisa. Ada lagi yang bertanya terakhir nih? Karena sudah hampir 20 menitan. Apa? Kenapa? Apa artinya dari tapal batas nalar? Arti dari tapal batas nalar itu artinya apa? Oke. Tapal batas nalar kenapa nggak yang lain? Baik, ini
kita kenapa di playlist yang khusus Uka-Uka dan Siva ini dia masuk ke playlist di Tapal Batas Nalar ya. Di itu menunjukkan suatu tempat. Tapal itu apa ya? Tapal itu ya pokoknya menunjukkan inilah suatu tempat, makanya di Tapal. Batas nalar itu di situ di tengah-tengah antara nyata dan tidak, masuk akal dan tidak masuk akal. Makanya di Tapal Batas Nalar itu memiliki arti bahwa kita harus punya keseimbangan. Ketika seseorang naik motor, dia tidak punya keseimbangan, dia pasti jatuh. Ketika kita menyeberang jembatan, dia tidak seimbang, kita pasti jatuh. Lihat, ini ada apa ini namanya, botol. Kenapa dia berdiri? Ini karena dia seimbang. Kalau dia tidak seimbang, dia pasti akan terguling. Jadi di tapal batas itu adalah mengingatkan kita bahwa manusia itu ada sisi kanan dan sisi kiri. Dari mata ada mata kanan, mata kiri, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, pundak kanan, pundak kiri. Jadi manusia itu masing-masing punya sisi kanan dan sisi kiri. Untuk itu harus seimbang. Di Tapal Batas Nalar itu diantara hal yang dipercaya dan tidak dipercaya. Itu membuat ketika ada yang tidak percaya pada kita, kita nggak sakit hati. Ketika ada yang percaya kepada kita, kita pun tidak jumowo, nggak usah sombong. Karena sesungguhnya kita tidak pernah memaksakan orang untuk mau percaya ataupun tidak. Intinya kita membuat tontonan, membuat hiburan dengan nuansa yang berbeda mungkin. Apa ya, kalau saya bilang sebenarnya ada pesan-pesan khusus yang lembut yang dibuat pada setiap event kali tim Tapal Batas melaksanakan konten. Terakhir yang membuat beda kita adalah kru itu semuanya wajahnya kelihatan, sampai penonton dan yang melihat kita mintain pendapatnya ya kan. Nah itu. Jadi anak muda Indianya, ini tangan kemana ini? Anak muda Indianya ini nggak kelihatan karena bukan anak muda lagi. Itu saja tim Tapal Batas Nalar Mago Cakra Channel. Terima kasih. Obrolan santai. Santuy. Santuy. Santuy.